Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu, walaupun ini di akhir pekan, ya. Tetap saja kita ngomongin politik, karena memang tidak ada hari-hari tanpa politik. Dan seperti biasa, Anda berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Yuli akan bisa menjumpai Anda. Yuk kita diskusi di akhir pekan. Yes, Semangat! oke Mbak Agi. Apa yang paling ramai nih sekarang dalam beberapa hari ini Mbak Agi? Macam-macam ya, beritanya banyak banget. Tapi kita harus pilih beberapa berita yang kita anggap cukup layak dan menarik untuk kita perbincangkan. Betul, mungkin yang pertama itu yang sekarang lagi rame banget di media sosial itu adalah orang-orang ngomongin sosial Deddy Kobuzer, Mas Hersu. Hmm, Karena memang ada video itu Deddy utusan khusus Kobuzer. bukan dia nih, bukan ya? Dia apa sih? Dia apa? Kolonel Letkol atau kolonel tituler. Letkol, ya duta duta Letkol Komcat, gitu. ya duta Komcat ya dia. Iya, duta Komcat dari Pak Prabowo ketika masih menjadi Menteri Pertahanan. Dan saya rasa itu masih tetap dipegang oleh Dedi begitu ya. Nggak Dan apa-apa kalau dia pakai dia pangkatnya tituler, yang nggak boleh itu pakai pangkat anumerta, itu yang nggak boleh ya. dan dia juga nggak mau kalau itu Mas Iya, Hersu. ya, oke, bagus. Pangkatnya apa? Seingat saya letkol ya, Hmm. letkol tituler dia ya. Iya, sejauh ini sih itu ya secara resminya begitu. Nah, Eh, mungkin buat teman-teman yang nggak begitu paham ya, tituler itu artinya pangkat, ini kepangkatan seseorang yang karena fungsinya dan sebagainya gitu, dan diberi jabatan, dan pangkat tituler yang itu hanya melekat berkaitan dengan tugas-tugas khusus dia. Seperti dulu kita ingat maestro biola ya, Idris Safri itu juga dulu, karena dia suka melatih chord musiknya TNI, kemudian dia diberi pangkat sebagai letnan kolonel itu supaya ada hierarkinya kalau di militer itu gitu. Ini kalau ini kan dia berkaitan dengan Komcat, tapi ini kok urusannya sekarang ngurusin makan siang gratis ya. Iya, dan menjadi ramai karena disampaikan dengan cara yang meledak-ledak begitu ya, yang emosional. Juga ada beberapa pernyataan gitu yang disebut tidak layak lah kalau dikatakan kepada anak-anak. Kalau sampai anak-anak itu mendengar atau melihat begitu. Dan dikhawatirkan ini pengaruhnya kuat dan besar ya Mas Hesul, karena kita tahu Deddy Kobuzi ini memiliki follower begitu di salah satunya misalnya contohnya di akun YouTube-nya itu kan sampai jutaan begitu ya. Dan tiap hari itu selalu ada upload. Kebanyakan pendukungnya adalah Gen Z, begitu sekarang juga Gen Alpha, yang mereka ingin menjadi selebriti seperti Deddy Corbuzier karena kita tahu pendapatannya sangat-sangat luar biasa. Apalagi sekarang kanal dia itu sudah memiliki, sudah seperti grup lah, perusahaan seperti itu Mas Hersu, di mana mengakuisisi beberapa kanal-kanal yang lain gitu ya, kanal detektif, kanal apa namanya bincang-bincang diskusi yang lain dari perspektif yang lain itu yang lumayan terkenal begitu diambil dan kemudian dimasukkan ke dalam grup close the door miliknya. Nah, ini tentunya makanya kenapa tiba-tiba menjadi rame dan viral ya karena ini sosoknya ini adalah salah satu selebritis di dunia maya begitu Oke. kurang lebih. Ya, oke, tapi supaya mungkin sebagian besar yang nonton tapi juga belum ada yang nonton, bagusnya kita kita tonton dulu ya apa sih yang diomongin oleh Deddy Corbuzier ya. Oke. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain." Gua tabok. Gue tabok, tanya anaknya gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain-komplain gak enak. Itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang, lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska. Sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Gak pernah komplain, enak gak enak, enak gak enak. Dimakan sama dia. Nah ente komplain. Sekaya apa ente? Gila. Nih mau nambahin. Kalau aku buat yang bilang nasi makan siang gratis itu nggak penting, itu
Tuh kalian karena nggak relate. Aku dulu jajan cuma 1.000. Sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman jelly drink karena 750 perak harganya. Buat apa? Nunda lapar. Pasti tahu kalau yang relate. Jadi kalau yang bilang nggak penting itu karena nggak relate. Mending diem. Itu Iya, yang nggak enak itu bukan ayam. Kali ini gue bener-bener ya harus belain pemerintah kali ini. Karena tadi ada yang komen di reels gua, habis itu dihapus. Komennya adalah, tapi bayangin kalau misalnya makanan bergizi itu dari 25.000 dipotong jadi 20.000, dipotong jadi 15.000, dipotong jadi berapa. Terus ada daerah yang lebih besar harganya, lebih kecil harganya dan sebagainya. Itu kan nggak bener. Gini, bro. Anda membandingkan apa yang sudah ada dan diusahakan semaksimal mungkin. Kenapa Anda tidak bandingkan dengan tahun lalu yang bahkan nol, yang bahkan tidak ada makan gratisnya? Bandinginnya sama yang sekarang, bandingin sama dulu. Hidup itu bandingkan sama yang dulu, bukan di-compare dengan yang sekarang. Dulu nggak pernah ada itu makan gratis. Jadi gue diserang sama buzzer di komenan, di postingan gue tentang makan gratis. Diserang buzzer gue. Ya nggak apa-apa sih kalau diserang buzzer, udah biasa. Cuman pertanyaannya, kenapa Anda nyerang sambil nyari makan? Iya sih, ini banding-bandingin. Nah, ini menarik ini. Nah, kalau kata ini kan kita punya pengalaman nih kalau soal nasi kotak yang begini-begini ya. Walaupun walaupun kalau di TV itu kan itu tim produksi ya biasanya yang sering talent artis dan sebagainya, kita tahu kok nasi kotak yang diberikan pada artis itu seperti apa kualitasnya ya Mbak Agi ya. Ya, kita tahu persis begitu karena kita bekerja di tidak hanya satu televisi begitu ya, tapi juga di televisi swasta kita juga punya banyak teman gitu di televisi pemerintah, kurang lebih hampir sama. Kalau pengalaman saya sendiri Mas Hersu bekerja dengan teman-teman, dengan tamu begitu ya, dengan host, dengan penonton. Kalau sekarang kan banyak penonton bayaran dan sebagainya begitu, baik itu untuk berita maupun untuk reality show seperti itu makanannya ya layak begitu ya, bukan nggak bisa dibandingkan kemudian dia membandingkan dengan Aska anak dari Deddy Kobuse. Dan ngomong-ngomong gara-gara ini menjadi viral, maka nama Aska itu menjadi trending di X begitu Mas Hirsu. Ribuan orang mencuit dan mengomentari bahwa apa yang dinyatakan Deddy Kobuse itu tidak layak membandingkan anaknya kemudian dengan makan bergizi gratis begitu ya, MBG. Dan mereka mengatakan bahwa ya mungkin sebaiknya disebut saja makan bersyukur gratis gitu, karena Deddy Kobuse menekankan harusnya bersyukur dan dibandingkan dengan begitu banyak anak di luar sana yang tidak bisa makan. Ini perbandingannya jangan kepada yang lebih buruk, perbandingannya kepada yang lebih bergizi seharusnya begitu kan. Dan juga kita harus paham dengan 10.000 budget yang dikeluarkan untuk per porsinya. Ya, zaman sekarang itu bisa untuk beli apa Mas Hirsu? Apalagi di situ terkandung amanah harus ada karbohidrat, harus ada protein, harus ada vitamin, harus jadi artinya ada sayur, ada nasi, ada ada buah apa dan sebagainya. Itu memang mepet sekali sehingga yang namanya paha ini seperti yang kita lihat ada yang kemudian mengunggah, kan banyak sekali unggah di media sosial, misalnya paha ayam itu terlihat hanya tulang seperti terbungkus kulit saja, kecil sekali pahanya, entah ayam yang mungkin rajin nge-gym itu fitness ya. Sehingga badannya kering gitu ya ayamnya, bagaikan seperti manusia yang suka nge-gym. Jadi itu yang kemudian disorot ya Mas Hersu. Kalau yang untuk kita tahulah, misalnya salah satu saya googling, kalau pada umumnya seperti apa? Ada salah satu unggahan ini oleh Ari Lasso. Ari Lasso ini adalah vokalis dari band Dewa 19. Ini band yang sangat populer. Kemudian dia memperlihatkan makan di belakang panggung itu berupa apa? Dia makan dan ini dimakan oleh semuanya kata dia, dan dia senang dengan nasi kotak seperti ini begitu oleh kru, personil band dan semua makannya sama, yaitu nasi, terus kemudian ada ayamnya terlihat seperti ayam rendang, ada daging maksudnya, dagingnya seperti daging rendang, kemudian ada sayur dan kemudian ada mie. Itu memang standarnya seperti itu biasanya. Kalau saya dulu di televisi itu karena lokasi dari tempat saya bekerja itu berdekatan dengan
banyak restoran sering sekali untuk praktisnya misalnya pesan ke restoran Jepang misalnya Hoka-Hoka Bento tapi dengan menu yang memang sesuai dengan budget begitu. Di situ sudah ada salad, sudah ada ini memang sudah komplit. Begitu juga karena dekat dengan restoran Padang maka menu restoran Padang biasanya di situ rendang dengan telur kemudian dengan sayur nangka atau sayur dedaunan gitu ya seperti daun singkong seperti itu. Jadi nggak buruk-buruk amat Bahkan ada begitu ya dan buahnya, Mbak. Biasanya memang ada buahnya juga kan. Pisang, selalu semangka itu. iya, selalu ada buahnya. Paling sering adalah jeruk dan pisang, begitu. Ya, karena memang itu kalau seandainya nggak sempat dimakan saat itu karena saking hektiknya mereka Ya, bisa bekerja dibawa ya. sampai berapa ini masih segar lah seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan makanan kota, makanan yang dimakan oleh seluruh kru, baik itu sutradara, produser, dan kemudian dibandingkan dengan Aska juga makan itu. Wah, saya juga mau, jangankan Aska begitu ya. Tapi kan kita juga membayangkan begini, kalau Deddy Corbuzier membandingkan itu, Aska sesudah makan di situ, mungkin dia mampir lagi ke restoran dengan orang tuanya, kan begitu kan? Berbeda dengan anak-anak ini yang berharap gitu dan ini uang pajak loh, ini adalah uang kita gitu, makanya wajar kalau seandainya masyarakat menyoroti, jangan dimarah-marahi. Ini kan demokrasi begitu ya. Kita menginginkan uang pajak itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya memang 10.000 itu kurang, kalau bagi saya pribadi, sebetulnya dengan target Pak Prabowo memberikan protein, memberikan karbohidrat, memberikan vitamin dan sebagainya, makanan berserat dan sebagainya, itu kan tidak selalu harus 10.000 itu isinya semuanya harus terkandung. Bisa saja dibagi misalnya untuk hari Senin begitu itu hanya karbohidrat dan protein. Jadi nasi dan ayam saja. Nggak mesti harus ada buah, ada sayur. Yang akhirnya apa? Akhirnya sayurnya itu nggak layak lah Mas Ersu kalau saya lihat betul-betul sedikit sekali sayur buncisnya hanya ada beberapa buncis begitu dan rasanya pun kalau menurut anak-anak itu kurang enak gitu ya biasa kalau makanan itu dimasak gitu dengan jumlah yang Masal. sangat besar Ya. betul yang itu kan ada ilmunya TNI itu punya ilmunya setahu saya Ya, tapi bagaimana kalau cara TNI dia nggak pernah ngerasa nggak enak dia karena fisiknya capek, lelah, apa ya semua dimakan. saya pernah itu Mas Enzo ikut makan bersama para pengungsi ikut makan enak loh masakan TNI itu karena memang mereka ada ilmunya kan seperti itu tidak asal-asalan. Kemudian misalnya UKM yang ditunjuk yang biasa hanya memasak beberapa porsi saja puluhan porsi kemudian tiba-tiba diberikan ribuan porsi wah itu sudah pasti kacau begitu ya karena nggak ada pelatihan sebelumnya hal seperti itu tuh sebetulnya harus ada prolognya harus ada kelayakannya sebelumnya harusnya dipikirkan itu. Nah, ini kemudian apa yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier, apalagi tadi kita mendengar soal PA itu ya, misalnya tadi ya kita ulang lagi di sini. Ini video sebenarnya buat subscriber only. Jadi memang kalau di YouTube itu ada yang untuk umum, subscriber umum, tapi ada yang kemudian join subscriber itu dengan membayar bulanan gitu ya Mas Heru. Dia mendapatkan konten-konten khusus yang direkam atau diberikan Deddy Corbuzier khusus untuk mereka yang berbayar. Ini sangat-sangat wajar dilakukan. Kemudian dia mengatakan, tapi gue nggak kuat pengen marah-marah. Masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak, ada satu video gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak pala lu PA. Ini kayak enggak. Ini dia Nggak mengomentari pantas apa ngomong yang pada anak-anak seperti itu kan ya. pantas. Nah, itu apa sih songong kali ya Mas Ersu ya maksudnya. Anak ini songong. Lah, anak ini kan belajar untuk berdemokrasi. Mau anak ini bohong seperti politikus, mau anak ini bohong seperti buzzer, atau bohong seperti konten-konten kreator gitu yang demi untuk menarik, demi untuk ini maka memuja-muja, nyebokin begitu kan, karena dibayar, karena mendapatkan keuntungan tertentu, karena mendapatkan kemudahan. Ini yang akhirnya memicu itu, pikiran itu yang ada di netizen Mas Ersu. Kita lihat ini komentar seperti ini. Ini sepertinya marah banget ya. Ini ada di media. Saya ambil di media ini. Deddy Corbuzier kena wek-wek. Beraninya di TikTok doang lu botak. Aduh, ini tapi nggak apa-apa. Kalau dia di ngomong botakannya dia udah biasa. Dia pun menyebut dirinya sebagai botak. Benjir, ngomongnya cepet banget, kayak dikejar maling. Deddy Corbuzier kritik anak yang protes makan beracun gratis dan bandingkan dengan anaknya Aska. Karena memang saat ini lagi rame, ada di sebuah daerah itu yang
anaknya puluhan anak keracunan begitu diduga karena ayamnya masih mentah begitu ya. Kalau kita melihat skala pembuatannya yang massal begitu untuk menu makan bergizi gratis ini tidak mungkin dimasak pagi harinya. Pasti dimasak dari tengah malam begitu Mas Heru, dimasak dari tengah malam kemudian baru disajikan mulai jam 8 pagi sampai dengan siang hari. Wajar kalau sesuatu dimasak itu tidak matang dengan betul begitu, maka kemudian dia bisa mulai bau, berlendir dan sebagainya dan kemudian mengakibatkan anak-anak itu keracunan. Nah, ini yang kemudian menjadi jawaban. Jadi, Aska suruh dong makan makanan beracun itu gitu. Kalau seandainya dia nolak ya ditabok aja karena kata kata Dedi kan katanya kalau anaknya nolak itu saya tabok begitu. Kacau dah ini nih season Ini itu ya. seperti netizen Mas, betul ya. Kalau saya melihat ini banyak juga yang membela Deddy Kobuse begitu, tapi lebih banyak yang kecewa dengan pernyataan dia. Iya, saya melihat sebenarnya bukan soal lebih satu deliverynya yang juga nggak pas gitu kan. Betul. Kan sebenarnya dia itu kan bicaranya pada anak kecil kan sebenarnya yang dia Ya. persoalkan harusnya tidak seperti itu. Dia sebagai influencer dia bisa lebih mengedukasi gitu ya. Nggak apa-apa dia karena dia mendukung Pak Prabowo, mengingatkan ini Pak Prabowo dan niatnya baik loh segala macam gitu. Oke lah, tolong dipahami yang seperti gitu-gitu. Tapi kalau caranya ngomong seperti itu, saya sih menduganya seperti itu ya, karena soal ini memang pro kontra soal makan siang gratis itu. Saya sendiri termasuk yang netral, oke bagus-bagus saja selama itu penyelenggaraannya bagus dan sebagainya, ada niat yang bagus gitu ya. Tapi banyak juga yang menilai daripada seperti ini kan lebih baik untuk bantuan pendidikan atau diberikan pada keluarganya langsung kan seperti itu yang banyak yang menyebutkan seperti itu karena khawatir dengan proyek-proyek ini nanti pasti ujung-ujungnya dikorup juga dan memang begitu kan perilaku di Indonesia. Betul. Pak Prabowo sendiri kemarin di Kadin juga ngomong saya tahu kok akal-akalan orang Indonesia. Iya, dan yang dikomentari juga adalah Sabrina Khairunisa, yaitu siapa ini? istrinya. Ini Oh, adalah istri. istrinya Mas Oke. Hersu yang dia juga berkomentar, yaitu soal bahwa dulu saya dikasih uang jajan itu Rp1.000 begitu. Tahun berapa? Iya, betul tahun 2000-an begitu kan. Dan kemudian Tahun 2000 sementara nggak mungkin dong dia kan sekarang umurnya berapa? Masa tahun 2000? umurnya sekitar 30 berapa ya? Under dari 35 sepertinya. Oh, oke. Sekitar 32. Jadi sementara anak lain itu 2.500 sampai 3.000 katanya untuk makan siang. Kita masih ingat tahun 2000 berapa ini apa namanya Dolar, nilai ya? makan siang kita. Iya, sekitar 4.000, 5.000, 6.000 sampai dengan 7.000 begitu ya. Kira-kira di kisaran itu tergantung kita mau makan apa. Kalau makan mie ayam ketika itu masih sekitar 4.500 saya ingat di belakang kantor seperti itu. Tapi kalau 1.000 makanya kata dia saya hanya bisa beli jelly drink. Nah, ini dibantah. Netizen mengatakan maka dari itu netizen bilang begini. Jika benar itu Sabrina Khairunisa, tolong sekalian ditabok. Waduh, ini netizen nih. Uang jajan 1.000 per hari, Anda itu sudah menang juara 1 Indonesia Cilik Remaja Indonesia sejak bocah, umur 16 tahun, tahun 2008, sudah jadi artis. Mana bisa kami percaya kalau uang jajannya dulu cuma 1.000 per hari. Waduh, ini sudah dikorek-korek nih sampai latar belakangnya. Jangan sampai nanti didoxing semua sejarah hidupnya mulai dari lahir hingga jadi Nyonya Kobuse. Hanya perkara uang jajan. Kembali ke Deddy Kobuse, tidak perlu sok Bang Jago Om, kami semua sudah tahu kok kapasitas Anda itu hanya selevel tukang cebok. Waduh, keras sekali, bahasa halusnya buzzer begitu. Ya, memang banyak yang menyebut Deddy Kobuse, ya udahlah kita tahu dia adalah buzzer besarnya dari Prabowo begitu ya. Tapi saya rasa Pak Prabowo juga nggak nyaman ya dengan bahasa yang digunakan oleh Deddy Kobuse ini begitu. Hanya sekedar untuk memprotes dan kemudian untuk apa namanya mengamankan program Pak Prabowo dan kemudian juga ada lagi gambar di mana Deddy Kobuse sedang makan ayam. Tapi ini jelas ya ayamnya nih ayam yang tebal begitu dagingnya banyak. Bukan ayam dan dimakan oleh anak-anak tersebut begitu. Ya ini salah satu ini si Mas Hersu ya apa namanya introspeksi untuk kita agar berhati-hati lah berkomentar apalagi kalau kita memiliki banyak follower begitu nanti malah akan menjadi backfire buat kita gitu dan banyak yang sakit hati karena kita kalau berkomentar kepada orang kaya begitu mungkin lebih enak tapi kepada orang yang tidak punya yang bawah itu lebih sensitif gitu ya nanti bisa jadi persoalan jadi serius ya. Oke, saya kira ini satu saya nggak ngomong pelajaran berharga deh silakan aja deh. Masa orang
ini kita nasihatin berharga, tapi lebih sensitif lah dengan hal-hal yang semacam ini. Kita tahu bahwa mungkin dia sebagai pendukungnya Pak Prabowo merasa tersinggung, ada yang menilai seperti itu, Pak, niatnya Pak Prabowo bagus kok terus ditanggapi semacam itu. Mungkin maksudnya seperti itu, tapi Anda mesti ingat yang dia sampaikan itu, lu marah sama siapa ya? Marah sama anak-anak gitu. Masa marah sama bapaknya atau ibunya kan? Marah sama anak-anak nggak, caranya seperti itu gitu. Kalau marah sama anaknya sendiri silahkan cara seperti itu gitu. Dan dia jangan lupa, saya sepakat, dia public figure. Iya. Mas Yesus, sedikit saja ini mudah-mudahan didengar oleh mereka yang menyelenggarakan. Ya, tadi saya hanya apa namanya belum komplit ya ngomongnya. Kalau seandainya memang Pak Prabowo memiliki program itu semua yang namanya karbohidrat, mineral, protein, bergizi, vitamin, itu semuanya akan nggak mungkin 10.000 akan dapat itu. Ya Yes. akhirnya dapat kecaman. Misalnya hari Senin Pak Prabowo memiliki program gitu ya, hanya karbohidrat dan protein saja. Jadi nasi dan ayam saja dikasih sambal saset itu malah lebih anak tuh Ya. lebih bergairah. Kukus Besoknya tambah ada telur gitu ya. iya enggak perlu pakai telur. Itu 10.000 untuk Nggak budget cukup yang ya? iya 10.000 itu kan belum diambil untuk kemasannya Mas Hersу. Hmm. Terus kemudian untuk pihak Untungnya, cateringnya keuntungan yang penyelenggara ya. untuk penyelenggaranya sekian persen. Terus besoknya itu adalah nasi dengan apa misalnya kangkung ataukah tumis ataukah buncis tapi ada daging giling di dalamnya gitu kan. Jadi itu sudah memenuhi unsur ada protein, ada sayur begitu. Terus yang besoknya lagi misalnya ada semacam salad supaya anak-anak mengenal begitu kan. Salad tapi ditambahnya kentang bukan nasi. Atau terus kemudian besoknya lagi kolak ubi, kolak singkong begitu ya ditambah dengan apa begitu misalnya susu atau buah pisang seperti itu. Jadi tidak selalu harus yang kalau saya lihat ini monoton semuanya, harus ada buah, harus ada sayur, harus ada protein yaitu berupa ayam atau ikan atau apa, tapi akhirnya dapatnya yaitu ayamnya ayam asal-asal gitu, ikannya juga ikan asal-asal yang akhirnya orang malah melihat ini apaan sih seperti itu. Oke, mantap. Nanti sampaikan ke Pak Prabowo, Mbak Agi. Supaya langsung didengar. Semoga didengar. Ya. Ya. Oke, kita pindah ke soal pagar laut ya. Pagar laut ini ramai juga ya. Dan Muhammadiyah akhirnya setelah mensomasi kan, dan lewat batas somasinya akhirnya betul mereka melaporkan ke Barreskrim. Yang menarik itu mereka sampai bawa sampel bambunya. Iya. Iya, itu memang harus kan itu sebagai barbuk ya Mas Erso Oh gitu barang ya. bukti. Saya Iya. kemarin jadi seperti apa rupanya dipotong bambunya. Tunjukin, dan rupanya bambu untuk di laut itu juga ada bambu yang khusus gitu ya, nggak tidak mudah lapuk Iya. ya. Jadi artinya Mhm. tidak asal-asal bambu, dan itu berarti kan harganya juga tidak murah kan gitu. Iya, ya. Makanya ditaksir harga bambunya itu untuk satu bambu panjang, satu potong bambu panjang itu sekitar 22 sampai 25. Kalau setahu saya itu bambu sudah misalnya gitu yang kuat itu yang sudah direndam air selama sekian lama gitu ya, bambunya sudah kuat dan bambunya juga bambu dengan diameter tertentu. Kalau seandainya enggak, sedikit saja itu bambu sudah musnah Mas Hersu, apalagi ini kan tekanan ombak terus menerus 24 jam, kemudian terkena air laut apa dan sebagainya. Belum lagi kalau secara tidak sengaja begitu tertabrak oleh perahu-perahu apa. Makanya ini konstruksinya kan kuat, dijalin dengan rapi, kemudian ada paranet di atasnya, ada apa karung pasir di bawahnya sebagai pemberat begitu. Jadi saya rasa nanti untuk yang berikutnya mungkin bawa karung pasirnya ya, bawa karung pasirnya, bawa paranetnya setidaknya. Karena kalau dari konstruksi bambu, dari apa namanya, dari usia atau umur bambu itu kan bisa diperkirakan ini sudah tertancap di situ selama berapa lama, kan bisa seperti itu juga sebagai barang buktinya. Nah, ini menarik ya, karena sampai sekarang ini kelihatan sekali lah, memang tangan-tangan kekuasaan itu bekerja di situ ya. Karena ini kan instruksinya Pak Prabowo sudah sangat jelas ya, bahwa cabut dan usut gitu. Tapi Betul. sekarang malah saling lempar-lemparan kan. Sekarang kan itu terkesan banget ini bakal dikaburkan gitu. Jadi kalau saya kira kalau rakyat meleng dikit, atau bukan rakyat lah, para penggiat yang dan para aktivis yang lain itu meleng, pasti kasus ini akan hilang nih, Mbak Agi. Betul. Kalau kita lihat, ini tuangnya kan tidak, songgokannya nggak sampai ke Pak Prabowo lah, begitu. Enggak Yang kita lah. tahu, bukan nggak sampai ke Pak Prabowo. Jadi ini kan mainnya ada di tingkat bawah, begitu kan, tingkat daerah. Mereka yang bermain dari mulai kepala desa, kalau seandainya lurah ya lurah, sampai ke atasnya, begitu. Entah di KKP siapa yang dapat, gitu ya. Kalau
mereka kan harus memeriksa sendiri siapa sih ada yang dapat atau tidak seperti itu. Setidaknya yang ada di daerah. Kalau sejauh ini memang dari dinas KKP yang ada di daerah, mereka malah justru memunculkan ini dan melaporkan ini dan kemudian membuat ini menjadi berita. Tapi kan lama sekali itu tertahannya berita tersebut karena muncul di kala Pak Jokowi masih berkuasa. Kita tahu bahwa antara Pak Jokowi dengan Aguan ini kan ada relasi istimewa di situ dan kalau menurut misalnya Petrus Celestinus ini salah satu pengacara yang juga memperhatikan masalah ini, saya lihat dia mengatakan bahwa memang ini adalah sebuah skandal besar. Jadi seperti Pak Jokowi itu memberikan cek kosong kepada Aguan dan Aguan ini bebas untuk mengisi cek tersebut. Nah, itu ketika Pak Jokowi masih ada, yaitu cek itu berupa PSN. Dan PSN inilah yang kemudian disebut meluas, yang menurut Pak Erlangga yang saat ini mengatakan bahwa sudah jelas pagar laut yang ada di Tangerang, Kabupaten Tangerang tersebut tidak masuk wilayah PSN. Karena wilayah PSN itu dia tentunya dia paham karena dia bersama Pak Jokowi dan dia yang mengumumkan Erlangga ini soal PSN tersebut. Dia mengatakan bahwa itu hanya di wilayah Bako saja, hutan Bako dan sekitarnya. Sementara yang dipagari kan bukan itu kan pantai dan laut lepas begitu. Sampai memagari 16 desa yang ada di pinggir pantai. Dan apa yang terjadi sekarang itu orang tidak tahu. Nah, tidak tahu kenapa kok aneh ada wilayahnya dipagari tapi tidak tahu. Pemerintahan setempat di depan mata itu dipagari kok masa nggak tahu, nggak mungkin gitu. Dan ngapain aja kan ada lurah, ada RT RW kan gitu ya, dan kemudian betul. di situ aja ada Pol Airut gitu, polisi udah ada angkatan laut Iya. juga ada di situ kan gitu, ada DKPP. Mereka pasti tahu semua lah itu. Pasti Mas Hersu, yang jauh ada di sana, yang ada di luar, yang tidak ada di Jakarta dan Tangerang saja, orang tahu. Apalagi yang ada di depan mata, di mana lalu lintas perairan di situ sangat padat, gitu ya, nelayannya banyak, begitu. Beda kalau ini ada di pulau yang nelayan hanya beberapa orang saja. Ini kan ribuan nelayan, bahkan pihak dari DPR mengatakan ada 21.000 lebih yang terdampak akibat dari pagar ini. Itu nelayan dan keluarganya. Sementara kalau dari Ombudsman dan juga dari KKP berdasarkan data dari KKP kan memiliki data nelayan itu ada 3.888 nelayan. Nelayan ini kan berkeluarga, yang artinya keluarganya terdampak oleh berdasarkan penghasilan dari kepala keluarganya tersebut, begitu. Yang menarik juga, ini ada sebuah video Mas Hersu yang diunggah oleh Pak Mulyanto. Kita tahu Pak Mulyanto juga aktivis seperti Pak Muhammad Said Didu, begitu. Dia datang ke lokasi, dia juga melihat betul apa yang terjadi di sana, dan dia juga dulu anggota DPR. Dia dari BPPT. BPPT ini kan sangat zaman saya saja tahun 90-an kita udah main citra satelit untuk penelitian kita. Dan ketika itu citra satelit masih awal-awal, tapi kita sering ke BPPT dan kemudian menggunakan data citra satelit tersebut. Kebetulan saya lulusan dari jurusan pemanfaatan sumber daya perikanan, dan itu perikanan laut gitu, termasuk budidaya ikan. Jadi daerah Pulau Seribu, Tanjung Mas itu termasuk wilayah yang kami selalu praktikum ada di sana, begitu juga dengan ada Pulau Pari, Pulau Pramuka, bahkan Pulau Panggang, kemudian Semak Daun, tempat penangkaran penangkaran penyu, apa dan sebagainya. Kita sangat familiar memang dengan daerah jadi tersebut. berarti Mbak Agi ini termasuk orang yang suka banyak makan kepala ikan ya? Kepala ikan yang busuk tapi loh Mas Hersu. Iya. Ya, apalagi kita zaman itu kita udah diving Mas Hersu. Jadi kita dengan pejabat setempat lah, kita juga pernah mendapatkan zaman tahun 80-an ya. Ketika itu kita mendapatkan kapal gitu untuk menyeberang sana sini untuk kegiatan gitu. Nah, kita kembali ke apa yang terjadi di sana. Zaman itu aja, zaman saya saja begitu, orang sudah tahu gitu. Nah, sudah ada citra satelit, apalagi sekarang ini sangat mudah sekali untuk memotret, dan apa yang diunggah oleh Pak Mulyanto tersebut memang gambaran dari citra satelit. Mungkin kita bisa lihat Mas Hersu di situ tergambar bahwa kalau yang kita melihat dengan angle dengan memakai kamera itu memang seperti pagar yang lurus saja ya, kemudian nanti ada di dekat berapa meter begitu ada lagi pagar yang lain, jadi seolah seperti
seperti apa ya, pagar yang double gitu ya. Nah, sementara kalau dari citra satelit itu bisa terlihat bahwa itu terkotak-kotak. Kotak-kotaknya banyak sekali. Kalau kita mungkin melihat secara harfiah seperti tambak ya gitu. Tapi kalau melihat konstruksi seperti ini, saya ingat konstruksi ini juga dibuat dulu di Teluk Jakarta untuk keperluan reklamasi. Ketika itu kita tahu ada pulau A, B, C, D, E dan sebagainya sampai H, sampai G, H begitu ya. Nah, Jadi ini diduga kalau banyak yang menduga bahwa itu adalah rencana reklamasi yang nggak terlalu salah gitu ya. nggak terlalu salah. Biasanya bangunan seperti itu adalah nanti dia ditimbun, Mas Hersu. Kan kalau seandainya dia ditimbun dengan adanya kotak-kotak seperti itu, maka tanah atau material yang untuk penimbunan itu termasuk batu-batuan besar itu, mereka akan ada penyangganya begitu. Ada penyangga berupa bambu-bambu besar itu Ya. sehingga dia tidak luber kemana-mana. Coba kita lihat video yang diunggah oleh Pak Mulyanto ini. Inilah pagar bambu di Laut Tangerang yang lagi viral. Pagar bambu ini membentang sejauh 6,95 km pada area terluar secara administratif. Pagar ini terletak di Desa Kramat dan Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Ketika diperhatikan lebih teliti, pagar laut ini terbagi menjadi 3 blok, yaitu Blok 1, pagar laut blok ini terletak di Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji, membentang sepanjang 3,07 km. Blok 2, pagar laut di blok ini terletak di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, membentang sepanjang 4,71 km. Blok 3, pagar laut ini juga terletak di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, membentang sepanjang 1,47 km dan berimpitan dengan muara Sungai Cisadane yang sering berubah bentuk seperti ini. Berdasarkan data citra satelit, terlihat jelas pada masing-masing blok telah diberikan sekat pembatas yang ukurannya bervariasi. Sekat tersebut seolah-olah mirip dengan keramba untuk budidaya ikan, kerang, atau digunakan sebagai penahan ombak. Sehingga secara visual sekat tersebut mirip laut yang dikapling-kapling dengan bentuk seperti ini ya guys. Banyak yang beranggapan ada hubungan antara pagar laut dengan proyek strategis nasional yang sedang dikembangkan, yaitu PIK 2, di mana secara geografis pagar laut tersebut berimpitan. Ya, seperti itu Mas Hersu. Iya, Dan iya, iya, sekarang iya, iya. Mulai dari sini bisa mulai lebih jelas ya lebih jelas mana ya. arahnya ya gitu ya. Bukan seperti yang disampaikan oleh para buzzernya Agung Sedayu yang menyatakan bahwa ini adalah untuk membuat terumbu karang gitu ya, yang saya membuat sehingga para nelayan lebih bisa nggak jauh-jauh tuh mencari kerang dan sebagainya. Itu kan ada lagi begitu tuh apa yang Iya. saya lihat di media. Kalau untuk terumbu karang kita menggunakan material yang berbeda loh. Dan untuk terumbu karang itu biasanya di tempat yang berbeda. Terus makanya dulu kan zaman gubernur siapa Mas Hersu yang becak-becak itu di Oh iya buang. Iya, agar menjadi tempat terumbu karang itu tumbuh begitu, karena biasanya memang lebih bagus terumbu karang yang ada di bawah gitu ketimbang yang ada di atas. Nah, sekarang ini ada lagi pagar laut itu, tapi hanya beberapa ratus meter, kalau tidak salah dilaporkan sekitar 500 meter, itu ada di Pulau C, Mas Hersu. Pulau reklamasi, dan kita tahu Pulau C ini adalah pulau milik Aguan. Kalau kita ingat dulu zaman Anies 2016-2017, ini pulau ini tadinya disegel ya, ada pulau A, B, C, D, E, F, G, H begitu. Pulau C ini disegel, tapi kemudian ada kebijakan dari Yusuf Kala ketika dia mengetahui bahwa pulau C dan D ini yang tadinya disegel, tapi kemudian tidak masuk ke dalam materi gugatan di PT UN oleh Anies Baswedan ketika itu yang dia terpilih menjadi Gubernur DKI, karena sebelumnya ini kan proyek disetujui oleh gubernur sebelumnya yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok begitu Mas Hersu. Kenapa Pulau C dan D ini milik Aguan ya, milik Agung Podomoro Group yang di bawahnya itu yang mengelola ketika itu kalau tidak salah Kaki Naga Indah yang mengelola Pulau C dan D ini, PT Kaki Naga Indah ini, karena di situ memang sudah masih pembangunannya, selain sudah jadi reklamasinya, kemudian di atasnya sudah ada bangunan-bangunan. Nah, ketika itu disarankan oleh Yusuf Kala bahwa itu tidak sebaiknya diteruskan saja. Karena apa? Karena nanti kalau dibongkar itu biaya pembongkarannya itu jauh lebih besar dan dananya dari mana. Sehingga kalau itu diteruskan dengan klausul yang baru yaitu nelayan boleh
datang ke situ. Kalau seandainya mereka kehabisan bahan bakar, mereka boleh ini di situ, mereka bisa bersandar di situ. Kalau seandainya terjadi sesuatu di tengah laut apa dan sebagainya begitu. Jadi ada klausul baru, ada fasilitas umum. Jadi tidak hanya dipasarkan kepada orang kaya saja. Ketika itu seperti itu, Mas Hersu. Nah, ini sekarang di Pulau C ini ada pemanggilan itu. Jadi Pulau C ini termasuk yang tidak digugat ya berdasarkan kebijakan pemerintah ketika itu Yusuf Kala dan Jokowi begitu. Nah, sementara pulau-pulau yang lain ini masuk gugatan dan kita tahu Anies juga kalah di beberapa pulau begitu kan pada saat kasasi di Mahkamah Agung. Tapi beberapa kemudian memang dibatalkan pulau-pulau yang lain. Salah satunya misalnya apa namanya? Ya ada pulau A, B apa dan sebagainya itu. Nah, sekarang ini ternyata pemanggilan itu juga terjadi di Pulau C, di mana Pulau C ini juga adalah milik atau pengembangnya adalah Agung Sedayu Group juga. Itu yang dipertanyakan oleh Elisa. Ada gambar-gambarnya begitu Mas Hersu dan kemudian juga orang apa namanya nelayan di situ juga mengetahui adanya itu. Nah, ini dikhawatirkan kalau dibiarkan saja maka ini akan seperti yang terjadi di Tangerang akan meluas dan sebagainya begitu. Dan menariknya ini dilaporkan oleh Elisa. Elisa ini adalah pegiat sosial di akun X atau Twitter begitu ya. Dan dia adalah dia ini mungkin latar belakangnya arsitektur kalau saya lihat dan dia juga pengamat perkotaan, pengamat transportasi apa dan sebagainya begitu. Dia memiliki LSM bersama teman-temannya Mas Hersu. Jadi memang ini sangat kritis Elisa ini gitu dan banyak yang berkomentar seperti Ci, ini nggak ada yang karena keturunan Tionghoa ya ini dan mengatakan ini memang pengamatan Elisa ini menyeluruh, tidak ada yang lepas lah soal Teluk Jakarta itu dari pengamatannya begitu. Menarik nih Mas Hersu, kita harus menunggu jawaban dari Pemprov DKI karena apa yang dilaporkan Elisa dengan menyentil nama Pemprov Jakarta ini juga sudah dijawab bahwa Anda mendapatkan nomor pelaporan yang sekian itu sudah sekitar tanggal 12 Januari yang lalu gitu. Oke, kita tunggu perkembangan lebih lanjut ya Mbak Agi karena memang harus terus dikawalnya ada tanda-tandanya ini. Kalau menurut Pak Saidi itu perintahnya Pak Jokowi, Pak Prabowo itu digoreng di bawah. Menurut saya bukan digoreng ini, dimainkan ya Mbak Agi ya. Dimainkan, betul, Kalau digoreng itu betul. kan dimainkan ya, ini dimainkan di bawah ya. Masa Presiden kan apa gagah betul gitu. Pak Dirjen Kelautan dia bilang negara hadir, negara nggak boleh kalah. Pak Prabowo nggak boleh kalah juga dengan oligarki dan nggak boleh kalah dengan anak buahnya di bawah yang main-main dengan para oligarki. Gitu ya Mbak Agi ya. Iya, ya. Kalau Pak Prabowo kalah kali ini, dia akan kalah di tempat-tempat yang lain, di mana Yes. oligarki juga berkuasa dan mempermainkan hukum gitu dan rasa keadilan. Yes. Oke, kita ketemu lagi pekan depan ya. Jangan terlalu serius akhir pekan ngomongin politiknya Mbak Agi. Kita biarkan para viewer kita untuk sempat menghela nafas sejenak karena memang peristiwa-peristiwa politik di Indonesia itu membuat kita selalu mengelus dada dan bisa terengah-engah kita melihat situasi sekarang. Ya. Ya, kita mohon pamit ya Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi. Ya, saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.